Yani Ayu, Nabila, Sinta, sama Novi. Wes ikut tak? Sing lain siapa berarti gak ikut berarti? Telepon apa? Telepon apa? Oh, ini sih. Ilham, dan tidak. Ilham sakit. Sakit apa? Ilham, Ilham panas. Oke. Sakit panas, wah. Wes swab burung ini masalahnya. Ini masalahnya. Oke. Soalnya di sini udah apa ya, negatif semua ya. Sudah, foto foto muka apa sih? Enggak, Pak. Makan, Pak. Sudah. Oke, contoh kelas 10 T5. Dengan kondisi seperti ini kan memang luar biasa ya. Ada perubahan yang sangat luar biasa. Tadi untuk yang sesi 2 sudah dimasuki sama wali kelas ya. Sesi pertama wali kelas masuk? Masuk. Masuk. Sesi 2? Masuk juga ya. Oke. Ya, jadi ininya kita ya mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan luar biasa terkait dengan perubahan ini. Kemarin kita sempat 100%, kemudian setelah itu kita berubah lagi 50% karena kemarin ada case ya, ada case di sekolah kita. Kemudian setelah itu ada edaran juga dari Kemdikbud dengan aturan yang baru, yaitu perubahan di PPKM level 2. Ketika kota itu masuk dalam PPKM level 2, maka secara kapasitas totalnya maksimal 50%. Kalau sebelumnya kan PPKM 1 dan 2 itu 100%. Nah, di sini ada perubahan yang baru di mana level 2. Ya Allah, oh iya. Jen itu kamu sebagai apa? Icon dari. Icon emang ya. Maskot ya. Maskot kelas ini ya. Insya Allah. Ya, intinya adalah ya wes kita terima, kita nikmati aja kondisi yang seperti ini. Yang penting adalah saya minta kalian ya apa ya? Sabar yang pertama. Yang kedua jaga diri, yang ketiga adalah tetap berusaha yang semaksimal mungkin. Ya kita tahu kalau kemarin itu ketika 100% masih ada pelajaran-pelajaran yang susah. Nah, ini kan ya. Nah, di sini nanti di kelas di ketika 20% pasti akan beberapa pelajaran itu ya kemungkinan secara ketuntasan materi, kemudian ketersampaian materinya itu bakal lebih susah daripada yang sebelumnya. Kemana ya? Itu Pak. Hei, siapa yang bisa mudah itu mau yang burimu? Loh, ya apa sih? Bar sama burimu bar? Emas, Pak. Sama? Abang saya, Pak. Oh, iya. Oke, ya jadi ininya itu. Saya minta tolong kalian, paling tidak, ya mau gak mau kita harus berusaha semaksimal mungkin agar capaian materi dan lain sebagainya itu bisa tercapai. Oke. Apa ya? Klasik gak full kan kayak enak ya sebenarnya. Iya. Enaknya ngapain ini kita? Yang di rumah enaknya ngapain? Gibah. Oke. Pak. Sebenarnya memang waktu-waktu seperti ini tuh enak buat gibah ya. Apa yang kita gibahin sekarang? Ya Allah. Dia tahu Dun? Apa? Apa? Prediksinya sebulan kali. Minggu aja, Pak. Ya pengennya seminggu, tapi kemungkinan ini kan kita kalau prediksinya orang-orang Omikron peaknya di sekitar akhir bulan Februari. Peaknya ya. Puncak tertinggi. Puncak tertinggi itu di akhir bulan Februari. Berarti kurang lebih ya 3 pekan lagi kan ya, 3 pekan lagi untuk peaknya. Jadi baru menurun sekitar
Ya awal awal sampai pertengahan bulan Maret. Nah, seperti itu. Nah, ini nah kemudian kita masih bisa dengan normal, ya sebulan setengah lagi baru kita bisa dikatakan kembali ke 100% kayak gitu. Ya kita nikmati, ya Allah, nama anjing gitu, mana gitu. Gitu, Pak. Ya, jadi gitu. Ya, secara prediksi seperti itu sih. Silakan, ada yang tanyakan lagi? Aku ini kayak gak enak materi. Ya salah. Tapi Yud, gimana Yud? Saya tanyakan Yud. Saya Yud. Apa, Pak? Aman? Iya, apa, Pak? Ini apa nih pas ini gitu? Ada yang ditanyakan? Aman. Masya Lagi nanti punya tanggung, Pak. Kenapa? Kenapa Yud? Lagi cari-cari iPad tangguh, Pak. Gitu. Yang tidak masuk ini kebanyakan belum swab atau tidak diizinkan orang tua atau ada yang isoman? Saya belum. Lagi izin 1 hari Pak karena masih flu. Oh masih flu, siap. Terus yang lain. Ada yang swab? Masih swab itu masih? Oh masih swabnya hari ini. Oke. Swabnya hari ini, baru swab hari ini. Oke. Yudi? Belum. Belum swab, Pak. Oh belum swab. Kenapa belum swab? Kemarin nggak kekirim, Pak. Apa? Kan itu Google Form itu tuh, Pak. Itu udah tak isi semua, tapi tiba-tiba belum tak kirim, Pak. Belum tak kirim. Ya opo sih belum dikirim lagi. Kok iso bener. Ini Akbar. Kenapa Akbar? Belum antigen Pak. Oh belum antigen. Kapan antigen rencananya? Nggak tahu Pak. Mau pulang Pak. Mau pulang? Ngapain pulang? Mau ketemu Mama. Anak mama. Masa? Kamu usiamu berapa sekarang? Usiamu berapa, Akbar? Saya tahun ini 17 Pak. Oh, 17. Oh. Masa masih anak mama? Ya kan saya pulang 3 bulan sekali Pak. Oh, apa-apa. Setahun sekali nggak masalah kan? Ya masalah Pak. Nggak masalah. Kalau Yani, Ayu, Maisaro. Iya, Pak. Oke. Wajahnya mana wajahnya? Nah, dari tadi, ayo. Wajahnya mana? Bentar, Pak. Nggak izin kamu kayak. Oh, sahabatnya gila? Wah, iki. Yani. Yani loh, hilang kan awalnya. Nabila. Iya, Pak. Loh kan, bingung ngapain kan ya Nabila? Gak pakai kerudung tadi, Pak. Maaf. Oh, siapa yang mau? Oh, Yani. Oke. Coba nyalakan. Yan? Iya, Pak. Nah, tadi yang ngomong siapa tadi ngomong? Yang mana, Pak? Yang baru saya ngomong pertama kali yang saya panggil itu siapa? Bingung deh. Ya tadi yang sebelum kamu bicara, yang ngomong siapa? Siapa, Pak? Gak ada. Oh, ada. Oke. Saya tinggal cuci.
Nabila. 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 Ya. Waalaikumsalam, Pak Haris. Monggo. Oh, iya. Ya. Iya. Kacang. Gini-gini. Nabila, mana Nabila ini? Sinta, Sinta? Sin? Sin, Sin? Sinta? Sinta? Nyalakan? Sinta, Sinta? Nah, kamu nggak masuk kenapa? Belum siap atau gimana? Masih di Blitar. Hah? Oh, mau pulang ke Blitar? Oh, ke Blitar. Oke, kapan balik ke Malang? Minggu depan, Mbak. Oh, minggu depan. Siap, siap, siap. Ditunggu loh ya. Beneran loh ya. Raihan, Raihan. Raihan. Oh, ini siapa ya? Ini daerah. Mana X? Oh, ini. Kenapa, Ray? Raihan. Raihan sama Daniel. Oh, dia apa sih, Ray? Oh, di tempat. Oke, Raihan. Ngopi ya, Raihan? 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 Raihan, Kak. Nabila hilang ngomongnya apa kan? Novi, Novi, Novi. Novi Ratna. Hilang apa ya? Rehan. Oh ya nih. Kamu apa? Novi izin karena kendala jaringan, Pak. Oke. Pak, saya ada, Pak. Oke, sapa hadir mau? Rehan. Oke, kamu lapo kok deleh sirah nang tembok ya? Dari combat ini berarti. Anu, Pak, rada pusing. Oh, rasa pusing. Wah, ini banyak istighfar ya. Oke, Nabila nggak ada mau ke Nabila. Boleh, Nov. Pak, boleh sembuh. Oh, Novi nggak susah ya? Novi nggak susah. Oke, ya wis. Ya wis. Saya jadi ke teman-teman sekalian semuanya. Bagi yang di sini ataupun yang di rumah, saya ingin kalian bahwasanya nanti next kalau bisa ya ini kan memang ada pilihan offline atau online. Ya, tapi saya sarankan kalian, saya minta kalian semuanya baik yang di rumah ataupun yang di sekolah, kalau bisa pilih offline atau luring selama kalian nggak apa-apa, sehat, secara hasil swab itu positif apa negatif, ya sudah, kalian mendingan luring aja. Karena apa? Di kelas 10 ini materi yang masih belum tersampaikan sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Dan juga nanti di kelas 12, di kelas 11, insya Allah nanti kalian akan masuk ke dalam langsung ke kelas expertise. Nah, expertise itu apa? Nah, nanti kita akan coba informasikan terkait dengan kelas eksploitasi seperti apa. Yang secara umum intinya adalah kelas eksploitasi itu adalah bukan penjurusan sebenarnya, tapi peminatan. Ya, dibagi lagi. Jadi untuk TKJ ini, oh ya. Ya, jadi peminatan itu kalau TKJ ada dua, yaitu cloud computing, sama cyber security. Ya mungkin pernah dua aja. Kalau RPL secara umum sih sebenarnya cuma dua, basicnya dua, backend sama frontend. Tapi bahasanya dibagi-bagi. Kalau backend bahasanya apa aja? Bagaimana nih?
Ada apa sebetulnya? Apa? Lo banyak betulnya. Sama saya itu, menurut saya itu Pak. Pikiran ke teman saya dulu. Sel. Ya. Ya wes. Intinya kalau RPL dibagi menjadi dua. Secara umum ada dua. Kemudian tapi jadi dua itu nanti bagi lagi tiap bahasanya. Kalau misalnya backend ada Laravel, ada Node.js dan sebagainya. Kalau misalnya front end itu ada Vue, ada apa dan lain sebagainya, ya seperti itu. Nah, tapi kalau secara umum kalau di TKJ ada dua, yaitu cloud computing sama cyber security. Kenapa cloud computing sama cyber security secara umum? Mungkin informasinya adalah dua hal ini, dua materi ini yang relate akan banyak dibutuhkan di masa kalian ketika misalnya 5 tahun lagi ke depan. Nah, maka dari itu ditarik ke sini, paling tidak kalian sudah mempunyai persiapan ketika misalnya lulus dari Telkom Malang, kalian sudah punya kalian minimal salah satu dari dua expertise ini. Kalian tinggal milih, kira-kira kalian masuk ke cyber security atau cloud computing, ya seperti itu. Jadi penjurusan istilahnya, peminatannya adalah ketika kalian kelas 11. Naik kelas 11 langsung nanti sebelum kalian naik kelas 11 nanti ada detailnya nanti sebelum paling enggak di bulan depan atau di bulan ini atau bulan depan nanti ada sosialisasi terkait dengan expertise ya, kalian punya gambaran kira-kira apa saja sih kalian akan dapat ketika misalnya memilih expertise cloud computing atau cyber security. Nah, kemudian nanti sebelum kalian naik kelas kalian akan adakan apa istilahnya ya peminatan tadi itu sesuai dengan pilihan masing-masing, expertise-nya cloud computing atau cyber security. Nah, dari itu kalian fokus, kalian bisa nanti fokusnya di cyber security atau cloud computing, seperti itu. Cloud computing itu sebenarnya kan kalau dari computing sendiri kan banyak bagiannya, ya kan? Salah satunya ada kalau kalian memakai Google Doc, Google Sheet, itu salah satu contoh cloud computing. Tapi itu istilahnya itu SaaS, Software as a Service. Jadi sebuah layanan software, tapi sebagai layanan di awan, di cloud computing. Jadi kayak Excel ya, tapi di cloud atau di internet. Jadi nggak membutuhkan yang namanya program di dalam komputer kalian. Cukup menggunakan browser untuk memanggil itu. Nah, itu namanya SaaS istilahnya, Software as a Service. Ada yang namanya PaaS, Platform as a Service. Jadi misalnya kalian ya istilahnya membuat yang namanya sebuah server. Tapi server itu nggak fisik, nggak ada fisiknya, nggak ada komputernya, nggak ada servernya. Tapi server itu berupa di internet sana, tinggal kamu klik, jadilah server. Nah, kalian mengatur semua server itu bagaimana biar bisa bekerja. Ada yang namanya IaaS, Infrastructure as a Service, di mana kalian tuh ada routing yang kalian nanti akan pelajari, ada yang namanya DNS, ya kan? Atau apapun yang namanya infrastruktur yang ada di jaringan komputer, itu dibuat sebuah software. Untuk apa nanti? Infrastrukturnya adalah menghubungkan antara platform as service tadi, server-server yang ada tadi itu biar bisa diakses secara bersamaan, bagaimana cara mengaturnya, mengatur cara bagaimana bisa diakses puluhan ribu atau puluhan juta orang dalam satu waktu. Tujuannya adalah di situ. Itu kalau misalnya kalian mempelajari di cloud computing. Beda lagi kalau yang di cyber security. Ya, kalau ngomong cyber security berarti kan ya keamanan jaringan, keamanan cyber. Ini kayak gitu. Jadi pelajarannya adalah ya kriptografi, ya kan, tentang bagian kriptografi, keamanan defense dia apa, itu bagaimana, seperti itu. Kalau tahun lalu itu lebih banyak cyber security. Kalau tahun ini sebenarnya itu tergantung kalian. Kami tidak mengarahkan kalian tuh lebih baik ke prefer ke cyber atau ke cloud.
Itu balik ke kalian. Sama-sama banyak butuhnya. Kalau saya pribadi ya, kalau dari kebutuhan saat ini adalah cloud computing. Saat ini, ya bukan saat ini aja, ganti mana? Ya. Saat ini sebenarnya bukan saat ini aja sih, kedepannya juga akan banyak di cloud computing. Jadi gini, mainnya adalah ini sebenarnya itu bukan cloud computing sama cybersecurity itu bukan hal yang bertolak belakang, enggak. Mereka harus jalan bareng-bareng. Ketika misalnya cloud computing ini jalan, dibutuhkan namanya security. Nggak bisa sendiri-sendiri ini. Tapi tinggal kalian tuh sebenarnya pengen fokusnya kemana? Ke cyber atau ke cloud computing. Kalau cloud computing berarti kalian menyediakan layanannya. Kalau cybersecurity berarti kalian amankan layanan. Bedanya itu. Tinggal kalian nanti fokusnya kemana, pengennya seperti apa, pengen. Biasanya saya mencari expertise itu berdasarkan pertama adalah jobnya kedepannya seperti apa. Kedua adalah unisex istilahnya. Jadi buat laki perempuan bisa semuanya. Kalau misalnya kalau misalnya nanti saya arahkan expertise-nya itu misalnya di kayak kemarin menek-menek Tian, kan nggak banget ketika misalnya itu untuk cewek kan ya. Nah, saya dari expertise-nya itu paling enggak unisex, berarti kalian bisa dilakukan untuk cewek, bisa untuk cowok. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Nah, mulai sekarang coba gali kira-kira menurut kalian mending mana? Cloud computing atau expertise? Sebenarnya yang bisa menjawab adalah kalian sendiri. Ya, lebih fokusnya kemana? Ke membuat layanannya atau mengamankan layanannya. Ya gitu. Kalau yang sekarang 2 tahun ini sih paling banyak memang cyber. Tapi nggak tahu nanti ke depannya bisa saja seimbang 3-3. Dulu kan 4 kelas cyber, 2 kelas cloud computing. Selama 2 tahun betul-betul mungkin seperti itu. Nah di sini nggak tahu nanti masa kalian ketika naik kelas 11, ketika masuk ke expertise, naik siapa? Yang jelas adalah 2 hal ini nggak saya bisa ngomong itu lebih baik mana atau yang mana, karena sama-sama pentingnya. Balik lagi ke preferensi masing-masing kalian seperti apa. Gitu ya. Ya paling ini gambaran awal lah. Nanti untuk detailnya nanti saya akan beri informasi lebih terkait dengan expertise di sosialisasi tertentu. Insya Allah maksimal bulan depan, di bulan Maret sebelum puasa paling enggak sudah ada informasi terkait dengan itu. Paling enggak kalian bisa paling enggak punya gambaran kira-kira expertise-nya ini kalian ingin ke arah yang mana. Ya, kayak gitu. Ojo ngeluh. Iya. Toolsnya komputer, jelas. Sebenarnya kalau kita ngomong cyber security, sudah tidak mau membicarakan tentang tools apa yang dipakai. Tapi kita membuat tools. Tapi kita mengerti konsep dasar sebuah pengamanan jaringan seperti apa. Jadi yang dilatih di cyber security adalah yang pertama adalah algoritma. Jika kita terkait dengan bagaimana serangan itu tercipta, menyerang itu seperti apa, konsepnya itu kita akan dimatangkan di situ. Jadi konsep ini yang harus matang. Terus itu sebenarnya itu kan cuma alat bantu. Dan nggak mungkin seorang benar-benar dalam tanda kutip real orang cyber security, mereka pakai hanya tools-tools itu aja. Mereka bahkan membuat tools untuk mempermudah mereka untuk bekerja, mengecek, scan istilahnya, men-scan kira-kira ada bugnya di mana. Itu mereka membuat sendiri. Biasanya pakai Python mereka. Makanya kalian di kelas 10 ini ada pelajaran Python itu di pemrograman dasarnya. Bukan di RPL kan bukan Python, tapi C#, lupa saya. Pokoknya kalau kalian tanya pemrograman dasar, kalau di kelas 10 RPL mereka bukan Python.
Kalau nggak C++, kalau nggak C#, kalau nggak Java. Java aja. Java nama JavaScript. Jadi Java aja. Jadi arahnya ke situ. Nah, kenapa di TKJ ini bahasa pemrograman yang diajarkan adalah Python? Karena bisa mengarah ke keduanya expertise tersebut. Yang bisa security itu masalah kriptografi dan layanan keamanan yang lainnya. Yang cloud computing itu bisa melakukan yang namanya otomasi terkait dengan cloud computing tersebut. Jadi sama-sama diperlukan, makanya itu pakailah kita bahasanya adalah bahasa Python. Selain itu mudah, dan bukan mudah sebenarnya. Selain itu secara framework itu sudah luas penggunaannya, dibuat untuk cybersecurity sama cloud computing. Dari bahasanya pun juga tidak terlalu susah, kayak gitu. Dibandingkan ketika kalian pakai Java gitu kan. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi kalau konsepnya sekarang itu kalau cybersecurity jangan mau berpikir terus apa yang dipakai, tapi terus apa yang bisa saya buat. Itu pakai bahasa Python. Kayak gitu. Kalau misalnya cuma pakai terus mau pakai apa ya software yang dipakai, ya KB iso. Nah, terus yang dipakai itu pun bukan untuk menyerang, tapi untuk menganalisis. Nah, mungkin kalau kalian mungkin, oh ya apa cara terus ini harus nyerang, kan itu kan mungkin pengiraan seperti itu. Tapi padahal tools yang paling benar adalah tools untuk membantu untuk menganalisis suatu hal, bukan untuk menyerang. Menyerang itu dengan apa? Atau melindungi dengan apa caranya? Ya dengan cara menganalisis data-data yang ada, nanti dicoba untuk bagaimana menanggulanginya, di mana nanti menyerangnya, dan sebagainya. Yang paling penting adalah logika harus jalan. Sayang banget ketika misalnya kalian milih cybersecurity, logika nggak jalan, mengandalkan dengan tools, ya gitu aja. Karena mungkin persepsinya orang-orang bahwasanya, wah aku pengen jadi hacker. Hackernya apa? Gaya tools apa? Tanyaan gitu. Padahal itu bukan hacker, itu hanya script kiddies. Hanya seorang newbie. Para noob aja itu. Yang hanya menggunakan yang namanya tools aja. Bukan untuk menganalisis semua sistemnya yang secara keseluruhan. Kayak gitu. Ya, paling enggak gambarannya seperti itu dulu. Paling enggak saya harapkan kalian sudah mulai kepo. Wah, ini mau nonton bioskop apa ini? Film apa ini? Jadi sudah mulai kepo kalian, kira-kira apa sih yang dipelajari tentang cybersecurity? Apa sih yang dipelajari tentang cloud computing? Kalian punya gambaran, oh seperti ini toh. Kalau cloud computing, oh seperti ini toh. Kalau misalnya cybersecurity, palingnya kalian mengerti paling enggak apa yang kalian hadapi seperti itu. Nah, ketika misalnya dibuka untuk pemilihan peminatan, nggak bingung mana. Ya. Yang di rumah oke, paham? Belum kabel, wis. Silent, wis. Anggo ya aku. Apa? Oh iya? Ya wis. 11.42. Oke, ya wis, kurang 3 menit lagi. Ya udah, teman-teman. Habisnya pelajaran apa? Dunia. Dunia, oh iya. Itu dunia kan tebet? Iya. Hah? Pas ya? Masih enggak selalu saya, selalu dunia ya? Betul. Mantap. Alhamdulillah. Ya wes kalau gitu, makasih banget atas perhatiannya. Kalau saya ada apa-apa, kalau misalnya ada yang masih bingung terkait dengan nanti kalian memilih expertise apa, ya nggak apa-apa lah. Kalian tanya saya, WA saya, jawab saya, silahkan ya. Oke, mungkin saja bisa saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.